Selamat siang. Nama saya Mardika Wulansari, NIM 0448271134. Oke, di sini saya ingin menjelaskan program yang saya buat, yaitu program apa ini tadi ya? Sebentar. Program manajemen restoran yang berisi tentang beberapa menu. Di sini saya ada beberapa menu yang saya tunjukkan, yaitu tambah menu, tampilkan menu, tambah pesanan, hitung total, cetak struk, lalu simpan menu ke file dan keluar. Nah, di sini sebelum saya masukkan ini, saya gunakan dulu pecah-pecahan di sini supaya untuk memperingan saya dalam mengerjakan codingan. Jadi sebenarnya kenapa sih harus dipecah-pecah? Karena kalau misalkan kita pecah-pecah, kalau misal ada yang error, kita tidak harus membuka codingannya sampai sepanjang itu. Jadi kita bisa mengecek codingannya one by one dengan menggunakan pecahan-pecahan file yang ada di sini gitu. Jadi ini pecahannya akan saya masukkan satu persatu. Jadi terkoneksi dari satu pecahan ke pecahan lain, begitu ya. Nah, di sini saya sudah susunkan ada tambah menu, tampilkan menu, tambah pesanan, hitung total, cetak struk, lalu simpan menu ke file dan keluar. Di sini ada beberapa case, ada 6 case yang saya gunakan. Jika kita memilih file tambah menu, artinya ke case 1, maka sebelumnya ada print out dulu ya. Jadi kalau ini dihidupkan, akan muncul perintah seperti ini. Saya langsung hidupkan aja di sini. Nah, sistem manajemen restoran ada tambah menu, tampilkan menu, tambah pesanan, hitung total, cetak struk, simpan menu ke file. Nah, misal saya pilih untuk case nomor 1. Nah, case nomor 1 akan masuk ke dalam codingan nomor 1 di sini. Ada makanan, sistem print out, ada minuman, lalu kemudian ada diskon, lalu kemudian akan print, pilih jenis menu. Di sini ada saya masukkan input, next, inputan, lalu next line-nya gimana. Nah, kalau misalkan jika kita memilih nomor 1, maka akan input nama makanan, kita masukkan secara manual, next double-nya, double ini tadi untuk harga, lalu kemudian saya akan menuliskan jenis makanan atau jenis makanan di sini masuknya ke kategori. Nah, ini nanti setelah ini saya jelaskan. Kalau enggak, akan masuk ke jenis kedua. Kalau enggak, akan masuk ke jenis ketiga, lalu kemudian di break. Begitu. Nah, untuk yang case 2, di sini akan masuk ke menu tampilkan menu. Nah, di sini akan masuk ke dalam daftar menu dan tampil semua menu di sini. Menu akan tampil semua menu lalu selesai. Break. Di sini selesai, diselesaikan. Untuk case ketiga yaitu ada ditambah pesanan. Jadi ada tampil semua menu, nomor menu, lalu kemudian tambah pesanan. Nah, di sini akan pesanan berhasil ditambahkan. Get item nomor 1 misalkan. Tadi kan untuk menu ini saya menggunakan array ya, jadi biar lebih gampang. Nah, kalau misalkan menu get item nomor array-nya dikurangin sama 1. Nah, pesanan akan berhasil ditambahkan. Catch exception, lalu kemudian kalau misalkan nggak ada, akan keluar error. Lalu akan keluar message-nya tadi, menu belum ada yang ditampilkan, seperti itu. Lalu selesai. Untuk case 4, yaitu ada dihitung total. Nah, di sini semua pesanan akan dihitung, lalu selesai. Case 5, ada di menu cetak struk. Nah, di sini pesanan akan ditampilkan, lalu pesanan akan dihitung totalannya, lalu kemudian kita simpan struk. Simpan struk ini akan mengacu di bagian simpan struk di bagian file pesanan Java. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita klik bagian yang biru-biru ini, maksud saya yang ungu-ungu ini akan masuk ke codingan-codingan yang kita buat sebelumnya. Nah, ini saya selesaikan dulu ya penjelasannya. Untuk case 6 ada di menu simpan menu, break, lalu case 0 ada di selesai, lalu kemudian kita keluar, print in terima kasih, langsung break aja, dan tidak ada pilihannya. Nah, kemudian sudah kayak gitu aja, ini untuk closingnya. Nah, kita coba langsung masuk ke pilihan yang pertama. Jadi di sini ada beberapa case, saya cek dulu untuk case yang pertama. Di sini ada makanan. Untuk yang makanan, dia ada extend dari menu item. Menu item ini isinya apa? Untuk di menu item itu sendiri ada beberapa parents di sini. Jadi ada private string, private double untuk harga, private string untuk kategori. Jadi ada 3 jenis ya, string, harga, dan kategori. Semua sudah dikategorikan masing-masing dengan secara detail. Dan di sini, kalau sudah masuk, ini ada di public abstract void untuk ditampil menu. Tampil menu ini fungsinya untuk override menunya. Nanti di sana kita munculkan ya. Oke, di sini kalau kita sudah tahu di sini parents-nya ini ya. Lalu kemudian ada di bagian makanan. Kita balik lagi ke makanan.
Nah, parentsnya, makanan extend dari menu item. Lalu kita jelaskan juga kalau kita butuh string untuk jenis makanannya. Nah, di sini saya tuliskan kodenya, lalu kemudian override tampil menu, lalu print makanan, get nama, dan ini. Untuk di minuman juga sama, untuk di diskon juga sama, gitu. Lalu kemudian nanti ketika misalkan kita pilih makanan, minuman, dan diskon, kita pilih nomor satu dulu di sini. Sorry. Nomor satu dulu, makanan. Nama makanannya kita tulis nasi goreng dengan harga misalkan 25.000. Nah, jenis makanannya makanan berat. Nah, ini akan langsung menu ini. Oke. Kalau kita klik satu, break tadi kan udah di break kan? Udah di break lalu masuk ke atas lagi kan? Ngulang lagi ke atas. Nah, kalau misalkan kita klik nomor 2, tampilkan menu, apakah masuk? Nah, di sini. Udah masuk makanan nasi goreng dan ini kategorinya berat dengan harga 25.000. Begitu. Nah, kalau misalkan kita masukkan lagi ke tambah menu nomor satu lagi. Kita pilih nomor 2, minuman. Ada di, misalkan minumannya ada di es teh. Harganya kita tulis aja 5.000 dengan jenis minuman es gitu. Nah, kalau kita klik untuk ditampilkan menunya, ada di 2 menu, makanan dan minuman sekarang. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk aja untuk yang di bagian codingan kedua. Case kedua gimana? Kalau case kedua, oh sebentar, saya tambahkan dulu diskonnya biar seru. Jadi di sini udah selesai, apakah ada diskon yang masuk? Oke, tambah menu, kita langsung masukkan aja ke diskonnya. Nama diskon akhir pekan. Dengan presentasi diskon ada 10% di akhir pekan. Oh, sorry, maksudku 10 aja deh. Nah, sudah masuk. Lalu kemudian, sebentar ya. Maaf, tadi ada yang error, keliru. Lalu kemudian kita coba tampilkan menunya. Nah, ada diskon potongan 10%. Gitu. Oh, tadi menu-menu tadi sudah menghilang ya. Sebentar, untuk menu tadi. Cuma ada menu aja. Oke, nomor satu lagi kita tampilkan menu tadi ya. Maaf, tadi agak error gara-gara ini tadi ya. Nasi goreng, kita masukkan dulu. Dia jenis menu. Oke, udah ini aja. Lalu kemudian kita masukkan tadi untuk cache 2 langsung dimasukkan ya. Semua tampilkan menu, kita semua langsung keluar tampil semua menu di sini. Jadi kalau misalkan tampil semua menu, kalau daftar menunya masih empty, maka sistem akan menuliskan menu masih kosong. Kalau enggak, dia bakalan menampilkan semua menu yang ada di sini, override-nya. Semua menu yang tersimpan di sini akan ditampilkan begitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke case 3. Case 3 di sini ada di tampil semua menu. Langsung aja, misal kita masukkan di tambah pesanan gitu. Ada diskon dan kemudian ada ini. Jadi kalau misalkan tadi ada diskonnya akan tertampil secara pisah seperti ini ya. Nah, di sini ada print in, pilihan menu, tampil semua menu, nomor menu, lalu tambah pesanan, di mana kita tadi kan pakai array untuk menunya, jadi kita get item, nomornya kurangi 1, lalu langsung print pesan berhasil ditambahkan. Kita langsung aja, misalkan ada di nomor 2, nasi goreng. Nah, di sini. Langsung keluar pesanan berhasil ditambahkan. Lalu untuk case nomor 4, total pesanan, nah di sini ada kan dihitungkan untuk di totalnya, gitu. Langsung. Karena tadi kita nggak sengaja pesan 2 nasi goreng, akan dimasukkan 50.000. Lalu kemudian untuk cetak struk, misal nih kita langsung aja untuk case nomor 5, cetak struk ini seperti apa? Kita masuk ke dalam tampilan pesanan di sini. Jadi di sini ada pesanan, ada daftar pesanan, pesanan dengan new array list, lalu kemudian tambah pesanan, menu item, lalu dia daftar pesanan. Nah, kalau misalkan untuk tampilan pesanan, kalau empty, belum ada pesanan, maka ini ada tampilan menu, lalu untuk public double, hitung total, nah total diskonnya 0, nah di sini. Akan get diskon, lalu get item harga, seperti itu. Nah, di sini ada di cetak struk. Coba kita cetak dulu struknya. Masuk, keluar. Nah, hasilnya ini. Terus lalu setelah itu, apakah struknya keluar? Nah, di sini ada di struk.txt di sini. Langsung struknya keluar
gitu. Di sini ada simpan struk ya. Jadi di sini coba kita lihat sebenarnya simpan struk itu codingannya gimana. Di sini ada buffer either bw. Nah, ini file name-nya struk.txt. Sebenarnya lebih enak kalau misalkan struknya di sini bisa pisah-pisah ya. Kalau misalkan ada 2 struk, 3 struk, saya rasa ini bakalan ke override, keganti. Jadi nanti saya coba betulkan untuk yang struk 1, struk 2, struk 3 gitu sepertinya. Enak langsung kalau misalkan ada beberapa struk. Tapi di sini tampilan untuk langsung keluar struknya seperti ini ya. Total pesanan, BW close, sistem printout, struk berhasil disimpan, lalu kemudian di sini. Nah, ini keluar struknya. Jadi mungkin sampai ini aja penjelasan saya. Udah keluar semua ya, langsung kalau keluar dari program ya tadi seperti yang udah dijelaskan untuk di main. Kalau case-nya kita pilih 0, maka akan keluar dari program. Terima kasih. Begitu.